Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, fa inna taqwa junnatun min adabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Amani yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ba'da subuh ini, kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi, dan insya Allah ada talabul ilmi. Juga tak lupa kita niati iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan dengan melangkahkan kaki kita semua dari tempatnya, dari rumahnya masing-masing ke masjid ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan amal soleh dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadikan sarana wasilah turunnya inayah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selamanya tercurah kepada panutan alam baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'in, juga tak lupa kita sekalian selaku umatnya yang selalu patuh dan taat kepadanya sampai hari akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadir rahimakumullah, Bapak Ibu yang akan sukses jaya dunia akhirat itu, yang kriterianya 6 hal. Yang pertama adalah bapak yang alim, berarti ibunya yang alimah. Kemudian yang kedua, bapak yang zahid, berarti ibunya yang zahidah. Yang ketiga, bapaknya yang abid, ibunya yang abidah. Kemudian yang keempat, bapaknya yang murabbi, ibunya yang murabbiyah. Kemudian yang kelima, bapaknya yang khadim, ibunya yang khadimah. Kemudian yang keenamnya, bapak yang da'i, ibunya yang da'iyah. Jadi kalau da'i untuk muzakkar laki-laki, kalau perempuannya da'iyah. Muslim laki-laki, kalau perempuannya muslimah. Jadi tanda muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan itu, kalau perempuan pakai tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak bulat. Yang pertama adalah, hadirin, kita harus menjadi orang yang alim atau ibu-ibu yang alimah, ibu yang alimah. Apa itu alim? Alim itu orang yang mempunyai ilmu. Karena mempunyai ilmu, hadir rahimakumullah, maka ia selalu menjaga thalabul ilminya, menjaga tafakuh fid dinnya. Bapak Ibu, sering saya katakan, thalabul ilmi itu, pengajian itu pahalanya luar biasa.
bapak ibu sebelum melangkahkan kakinya dari tempatnya di rumahnya masing-masing itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan illa ghufira lahu qabla an yakhtua, kecuali Allah akan mengampuni kesalahan dan dosanya sebelum ia melangkah. Kalau bapak ibu ingin diampuni, dihapus dosa-dosanya melalui puasa, maka bapak ibu harus puasa dulu, nahan lapar haus dulu. Kemudian puasanya itu didasari dengan imanan wahtisaban, didasari dengan iman dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, baru diampuni dosanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan yang didasari dengan iman dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jadi Bapak Ibu harus puasa dulu, harus menahan lapar dan haus dulu. Dan kalau niatnya bukan karena Allah, bukan didasari dengan iman, ya tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi hadirin, kalau thalabul ilmi itu sebelum melangkah sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kalau Bapak Ibu ingin dihapus dosanya melalui tahajud, Bapak Ibu harus bangun dulu di tengah malam. Bapak Ibu harus bangun dulu di sepertiga malam. Perang dengan rasa ngantuknya, kemudian perang dengan rasa malasnya, kemudian sekarang agak dingin ya, kemudian ada angin, harus perang dulu dengan itu. Apalagi malam kemarin luar biasa, dari jam 2 kalau tidak salah, hujan terus rincik-rincik, yang biasanya 3 baris sekarang 1 baris setengah subuh itu. Jadi saya di sana, kalau insya Allah, kalau di sini mas semuanya mendapatkan ampunan dari Allah, karena di saf pertama semuanya, tidak ada saf kedua dan ketiga. Ya kan, yang akan mendapatkan ampunan Allah itu orang yang berada di saf pertama. Di sini mah semuanya saf pertama, 1 baris. Hadramakumullah. Jadi Bapak Ibu yang akan jaya sukses di dunia akhirat itu bapak yang alim, ibu yang alimah, yang senantiasa menjaga thalabul ilminya, tafaqquh fiddin. Hadirin, zaman Rasul itu yang namanya perang itu hukumnya wajib. Kalau tidak ikut perang, jihad beserta Rasul itu hukumnya dosa besar, kecuali ada uzur seperti sakit atau anaknya laki-laki satu-satunya hadirin di keluarga itu, maka Rasulullah SAW tidak mengizinkan perang. Tapi Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidaklah pantas, tidak seyogianya orang-orang mukmin itu mereka semuanya keluar untuk ikut perang semuanya. Tapi falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Tapi hendaknya adalah beberapa kelompok yang mereka itu tidak ikut perang tapi untuk tafaqquh fiddin. Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Untuk memberikan peringatan, nasihat kepada keluarganya, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya ketika mereka kembali. Jadi kalau anak kita dokter, saya dokter, ibunya bapaknya juga dokter, maka dalam segi ekonomi kehidupan dunia sangat menjamin, begitu enaknya, maka anak-anaknya jadi dokter semua, yang gede, yang keluar, semuanya kuliah di kedokteran. Cik atu ayah hiji ka pasantrenkeun untung tafaqquh fiddin, liyunziru qaumahum, paling tidak memberikan peringatan, nasihat untuk keluarganya. Jadi ulah dokter kabeh satu atau falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Mun atuh cek Sundana mah kitu, mun atuh. Ada seorang bapaknya polisi sampai jenderal, ibunya sampai perwira. Wah, hebat. Anak-anaknya masuk akpol semuanya. Punya anak 5 akpol kabeh. 3-tiganya akpol. Cing atuh satu yang tafaqquh fiddin, yang pergi ke pondok, hadramakumullah. Semuanya karena orang tuanya bisnis, makanya anaknya semuanya sarjana ekonomi atau hukum semuanya.
cing atuh aya satu atau dua orang yang tafaqquh fid din. Tuh, jadi yang sukses Bapak Ibu, yang sukses dunia akhirat itu yang alim, yang senantiasa menjaga thalabul ilmi sehingga dia menjadi seorang yang alim, seorang yang berilmu. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak? Ya tidak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Ya tidak sama. Malah Allah berikan keistimewaan bagi orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan tinggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Setan Bapak Ibu terlihat oleh Sayyidina Umar. Dia berdiam saja, gak mau dia masuk ke masjid. Kemudian di masjid itu ada orang yang sholat, kemudian ada orang yang tidur. Kata Sayyidina Umar, kamu takut ya sama orang yang sholat? Enggak, saya enggak takut sama orang yang sholat. Justru saya takutnya sama orang yang tidur tuh. Wah, kenapa? Itu yang sholat itu orang bodoh, dia tidak berilmu. Tapi orang tidur, dia orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu mah keur sare oge setan teh sieun kolak lamun keur sholat. Orang bodoh mah keur sholat oge setan teh teu sieun komo keur sare dikekepan ku setan. Makanya kita hadranakumullah harus menjadi seorang yang alim, ibu-ibu yang alimah. Yang kedua, bapak yang zahid, ibu yang zahidah. Diambil dari kata zuhud. Zahid itu apa? Zuhud geus lah. Cek orang mah kieu zuhud teh kita harus pola hidup sederhana gitu. Pola hidup sederhana. Meskipun kita mempunyai harta banyak, tetap pola hidup mah sederhana. Dulu ketika membaca sebuah artikel, ketika jaya-jayanya HP Nokia ya, Nokia itu wah luar biasa. Samsung lewat pada itu. Apalagi Siemens dulu itu Siemens, ada Siemens ya, lewat Siemens. Terus apalagi ya, pokoknya Nokia merajai. Ternyata hadrahmakumullah yang punya perusahaannya itu di Jepang di sana, dia itu HP-nya itu sudah nanti dirapat ku lem gitu, mesti pakai karetnya dibeungkeut. Kemudian orang-orang yang sudah HP-nya yang serba tipis dan ini serba kecil, dia mah yang besar, nu aya antena. Kemudian kesehariannya kemana? Ke kebun. Hadrahmakumullah. Kemudian royalti yang begitu besarnya yang sampai triliunan kemana? Dia berikan kepada yayasan-yayasan panti jompo, anak-anak yatim. Dia hidup kesehariannya seperti itu. Mun urang mah nya geus lah punya harta geus cicing, boga imah di mana tuh? Di Singapura atau di Paris di mana. Tapi dia kehidupannya seperti itu. Kesehariannya berkebun. Justru nanti begitu konsumtifnya orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai ilmu pengetahuan untuk memproduksinya yang membuatnya. Jadi kita itu harus mempunyai pola hidup sederhana. Itulah agama Islam mengajarkan. Islam mengajarkan seperti itu. Orang yang akan mendapatkan al-ghurfah, kedudukan yang tinggi nanti di surga. Al-ghurfah itu ad-darajatul ulya fil jannah, kedudukan yang tinggi di surga, yang disebutkan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wassalama. Kita masuk perusahaan bukan yang ecek-eceknya, tapi dia jadi GM, general manager, jadi direksinya, jadi direkturna. Begitupun masuk surga, ma'al anbiya wasyuhada wassalihin, beserta para nabi, orang-orang yang syahid, kemudian orang-orang yang soleh. Jadi mempunyai kedudukan yang tinggi nanti di surganya. Siapa itu? Di antaranya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yakni orang-orang yang mengeluarkan biaya keseharian untuk diri dan keluarga, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan,
walam yakturu, dan tidak terlalu hemat, tapi wakana baina dzalika qawama, tapi sedang-sedang saja, sederhana, tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu hemat. Hadrahamakumullah. Itu yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di surga. Jadi Bapak Ibu yang senantiasa hadrahamakumullah tidak menampilkan dalam segi duniawi. Kadang-kadang orang manaonnya, kadang-kadang yang didahulukan itu penampilan, casing. Kalau kata Gus Miftah itu, kita jangan malu tangan kita itu kotor, tetapi hasilnya bersih, daripada tangan kita bersih tapi hasilnya kotor. Dan jangan merasa malu kita miskin, yang malu itu yang pura-pura kaya. Dan kuduna eratnya pura-pura kaya. Makanya kan diantara orang itu ada as-sa'il, ada mahrum. Kalau sa'il itu orang yang tidak punya, yang tidak mampu, tapi menampakkan ketidakpunyaan yang ada dirinya sehingga dia berani meminta-minta. Itu as-sa'il. Ada lagi mahrum. Kalau mahrum itu orang yang tidak punya tapi dia menyembunyikan ketidakpunyaannya. Jadi nyumputkan karena kefakiran yang ada pada dirinya, itu mahrum. Makanya sabda Rasul, kita itu harus jeli kepada mahrum, orang yang menyembunyikan ketidakpunyaan. Dia tidak mau menjadi beban tanggungan orang lain. Ada tukang buah-buahan, kemudian ada yang datang, "Mang, jeruk ya sabaraha sakilo?" 25.000 Pak. Itu bisa dikurangan sok atau patingali meni amis kieu manis, kurangan itu geus dua-dua lah sarek meuli 5 kilo ya moal 25 Pak, terus geus atulah sarek meuli 5 kilo ya kurangan waktu 1.000 2 opat 1 kilo enggak, resep wae mangga geuleuh henteu wae ulah geuleuh gitu kan. Mang mereka bisa ditawar itu sarek meuli 5 kilo malah ditambah rek meulina 7 kilo ya saya teh mangga geus sakitu 25. Yang akhirnya karena butuh, hadirin ya udahlah sok meuli 25. Kemudian ibu-ibu datang, "Mang, ieu jeruk sabaraha sakilo sabaraha?" 10.000. 10.000. Langsung kira nya nya ngaladangan ieu lah. Anu sakilo dikasih 10.000. Otomatis marah tah. Ente ka saya 25.000. Ieu kasih ibu ieu 10.000. Kumaha ieu teh jeung jerukna anu sama seperti itu. Wah, ngambek Pak, diam. Kalau si ibu itu berangkat, diterangkan si ibu teh berangkat. Pak, si ibu itu janda, anaknya itu banyak. Dia itu tidak memperlihatkan kefakiran yang ada pada dirinya. Kalau saya katakan, ibu ini 25.000, kemudian karena ibu itu sangat membutuhkan, anaknya banyak, teu usaha, ngeslah ka ibu mah 10.000. Dia tidak mau seperti itu. Ya pokoknya seadanya saja saya beli 10.000. Tidak mau dia. Pokoknya tidak mau menjadi tanggungan orang lain. Pokoknya yang selamun teu bisa mah udah enggak apa-apa. Nah, saya itu ingin memberi, malah pernah saya sengaja memberi, dia tetap membayarnya. Di suatu saat meskipun ditangguhkan, meskipun dianjuklah mun aya. Makanya bagaimana saya ingin berbuat baik kepada si ibu itu, maka saya murahkan harganya. Oh, 10.000-nya. Jadi dia tidak merasa diberi, hadirahmakumullah. Tidak merasa. Jadi tetap harga diri ayah. Karena dia itu mahrum yang menyembunyikan. Coba bayangkan Pak. Oh, baru dia mengerti seperti itu. Entak urang oge lamun bagaimana supaya mereka itu tetap, mereka itu punya hati. Lebih baik mah kita yang datang kan ke sana, kita yang datang diberi niasa dihargaan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu pernah pembantunya itu Yahudi, kemudian sakit, Rasul menengoknya, menyempatkan yang begitu sibuk Rasulullah SAW dakwah, tapi sempat menengoknya, kemudian mendoakan agar mendapatkan hidayah. Coba
Urang pembantu gering teu asup ya, geus teu asup geus saminggu karena saya sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, paling sana telepon geus salah antaran ka ditu kiriman uang atau gimana titipin aja ke sana. Tapi Rasul menyempatkan sampai menengoknya beberapa kali. Itu luar biasa. Dan Rasul yang mencontohkan seperti itu. Kadang-kadang kan orang mah ya kaimah kali itulah. Oh. Lamun jeung balad mah teu naon kan. Tapi ketika kitanya datang itu mereka sangat-sangat dihargai. Apalagi pernah di sewaktu-waktu akan memberikan insentif ke ustad. Ustadnya digundukeun, dikumpulkan di hiji tempat. Makanya kudu ngabsen, ngantri gitu tak eta mah komanya. Demi mendapatkan uang 20.000 teh nu zakat teh geus ngai dina TV, rela mengantri. Pokoknya memang hudang geus aya di dinya. Karena berapa? 3.000 paket sembako dan uang 20.000, 3.000 amplop semuanya. Nu pas selak-selak anu kagencet, anu naon, anu salatri teu sarapan heula pingsan dan lain sebagainya. Namun hesana sih RT-na panggil sok data. Siapa yang tidak mampu sok bagikan ku RT. RT amilin sok kebagian. Atau siapa nih yang penanggung jawab di daerah ieu lamun RT-na sibuk, ieu sok pang bagikeun aya tajang transportna. Duh. Adrahimakumullah. Ngan urang mah hayang syiar cenah syiar. Dan syiar-syiar teh ge kadituna bahaya kan hadrahimakumullah. Si Bapak Haji ini yang punya perusahaan ini sekarang menyiapkan 4.000 paket sembako untuk zakatnya sebelum sebelum Idul Fitri. Disorotkan ku RCTI, ku SCTP taet lah hayang nama. Kemudian yang ketiganya, Bapak Ibu yang abid dan abidah. Abid itu apa? Hadirin, yang tukang ibadah, yang selalu menjaga ibadahnya. Nu parduna, nu sunnahnya, bapak-bapaknya senantiasa berjamaah. Kemudian baca Qur'annya, tahajudnya, dilengkapi dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Yang ahli ibadah, yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dijaga baik, di samping menjaga baik hubungan sesama manusia. Itu yang dikategorikan soleh. Jadi soleh teh al-qiyam bi huquqillah wa huquqi ibadih, yang melaksanakan hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjaga hubungan sosial sesama manusia. Tidak dikategorikan soleh, salatna hebat, menjaga hubungan baik dengan Allah, tapi teu akur jeung dulur, teu hade jeung tetangga, tidak ada sosialnya, tidak dikategorikan soleh. Atau sebaliknya, sosialnya luar biasa, hubungan sesama manusia sangat dijaga. Ketika saudara tetangganya siapapun terkena musibah, ia tampil pertama datang memberikan pertolongan. Tapi tidak baik hubungan dirinya dengan Allah. Contohnya salatna malas, salatnya dilalaikan, itu tidak dikategorikan soleh. Jadi yang disebut soleh tadi harus menjaga hubungan baik yang dua itu, secara vertikal dan secara horizontal, atau istilahnya hablum minallah wa hablum minan nas. Makanya Allah berjanji dalam Al-Quran, ketika seseorang, satu kaum, satu negeri diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelaparan moneter atau apapun berbagai macam masalah, maka dua kuncinya. Apa kuncinya untuk bisa keluar dari masalah itu? Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan sesama manusia. Duribat alaihimudz zillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah akan timpakan kemoneteran atau apapun masalah yang menimpa satu negeri, dan hal itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penduduknya itu menjaga dua hubungan ini. Hade ibadahna jeung Allah, hade sosialna diangkat, azillah kehinaan. Jadi Bapak Ibu yang abid, Pak atau Ibu, Bu, suami kita tidur hari Jumat itu begitu lelapnya karena malam itu udah kerja bagian shift malam, pulang jam 7 pagi, terus makan jam 9 suami kita tidur begitu lelapnya, padahal itu hari Jumat. Sekarang sudah setengah 12 nih mau Jumatan, ku ibu rek dihudangkeun moal
Karena dilihat tidurnya aduh katkeun calangap gitu tatibra cenah teh capek ya peuting teh ngesip malam. Naik diudangkeun malah ku ibu. Atau putra-putri kita subuh tadi dibangunkan enggak? Kita pergi ke sini. Inilah suami kita lagi tidur, anak kita lagi tidur, ibu lagi masak, enggak tahu kenapa itu kompor gasnya ngebleduk, Bu. Bleduk. Waduh, luar biasa. Api sampai ke atas. Wah, ini memang udah nggak bisa tertolong nih. Cing, kira-kira suami kita, Bu, mau dibangunkan nggak ketika kebakaran terjadi? Biarin aja lah. Enggak kan? Waduh, begitu besar no. Pak, bangun Pak. Saya diudangkan di banjur. Pak, lihat Pak nih api Pak, digusur. Sampai keluar teh udang we digusur. Ayo kata tangga panggusur kan ya kan malah. Motor di jero keneh, nah anu penting salaki urang yang keluarkan kudu digusur. Apalagi anak kita langsung kita gendong keluar. Tak rela suami kita, tak rela anak kita terbakar dengan api dunia. Apalagi api neraka lebih panas. Jadi ketika ibu membiarkan suami kita, anak kita tidak sholat karena tidur, karena alasannya, duh karunya tinggal ke sare, istirahat, karunya malam sudah sip malam. Berarti itu hakikatnya kita tidak sayang membiarkan suami dan anak kita dibakar oleh api neraka Allah. Begitupun bapak sama. Kalau membiarkan istri dan anak-anak kita berarti kita tidak sayang kepada anak dan istri kita, hadirin, untuk dibakar oleh api neraka. Jadi sok ada ibadah teh orang hungkul Pak, bawa istri kita. Kalau bapak jalan-jalan ke Pangandaran sisi pantai sendirian aja atau ibu sendiri aja di pinggir pantai, terame sendirian mah. Ngomong ngahulang kieu tafakur, meski itu teh membayangkan sesuatu yang indah, senyum-senyum sendiri. Cek batur teh kan, rada kieu aing mah teh, senyum-senyum. Tapi ajak suami, ajak anak-anak, ajak keluarga handetolan. Oh, rame di sana. Masuk surga ulah sorangan, Bu. Ajak Pak keluarga kita masuk surga, ajak tetangga kita. Al-akhillau ba'duhum yauma idzin. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum 'ala ba'din adu illal muttaqun. Yang namanya keluarga itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu sama lain itu akan menjadi musuh, itu kan. Bakal jadi musuh mungkin. Ini menyalahkan ini menyalahkan ini terus. Illal muttaqun, kecuali mereka keluarganya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersatu kembali. Makanya agar kita ingin bersatu kembali nanti di surga, ngomong makan mah untuk pernikahan ini MOU-nya bukan hanya di dunia ya. Iya, MOU-nya sampai di akhirat nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sok ajak takwa mereka semua. Ajak mereka ibadah, hadrahamakumullah. Ulah orang hungkul nu getol ibadah teh. Istrinya pun bukan hanya istrinya saja. Ya memanglah Allah menjodohkan teh beda-beda. Aya nu suamina rajin, istrina rada males. Aya nu istrina rajin, suamina males. Aya anu rajin duanana, aya anu males duanana. Hudang jam 8 bareng lamun pare teh. Sugan silih hudangkeun aya nu kitu. Tapi ayo bapak ibunya harus menjadi yang abid dan abidah, ahli ibadah. Kemudian yang keempatnya, bapak ibu harus menjadi bapak yang murabbi dan ibu yang murabbiyah. Apa murabbi itu? Guru. Kalau di pesantren itu murabbi itu pengurus. Ada murabbi kamar, ada murabbi asrama gitu. Yang maksud di sini adalah guru bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan secara teori, tapi langsung praktek. Apalagi ibu itu madrasatul ula fil bait. Sekolah pertama bagi putra-putri kita di rumah itu adalah ibu. Berarti mendidik, hadrahamakumullah, guru. Yang namanya guru itu ada singkatannya digugu dan ditiru. Oleh karena itu kitanya yang digugu dan ditiru, kitanya harus menjadi suri tauladan yang pertama dan utama bagi putra-putri kita. Ada istilah mengatakan dalam bahasa Arab ahli hikmah, kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj. Bagaimana bayang-bayang itu bisa lurus sedangkan tiangnya bengkok. Yang namanya bayang-bayang itu bagaimana tiang?
Kalau tiangnya lurus, insya Allah bayang-bayangnya pun akan lurus. Tapi kalau tiangnya bengkok, maka bayang-bayangnya pun akan bengkok. Tiang itu siapa? Kita selaku orang tua. Bayang-bayang, kalangkang, ya putra-putri kita. Nya kumaha caranya Ustaz lamun hayang boga budak anu soleh? Gampang hayang boga budak anu soleh. Sabda Rasul, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu sekalian kepada ibu bapakmu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Lamun orang soleh kanu jadi kolot, anak-anak kita pun akan soleh. Hadirin. Yang geus eta geus jadi naon teh disebut teh? Hukum alam geus jadi. Aduh aing boga budak teh kieu nya ingat we urang keleutik kitu ka kolot kitu henteu. Malah mah kita harus sering kan mendoakan. Rasul mengancam barang siapa yang sudah berhenti mendoakan yang menjadi ibu bapaknya, maka Allah hentikan pula rizkinya. Ila menghurang hayang luas rizki, jembar rizki, so mendoakan orang tua yang masih ada atau yang sudah tidak ada. Dengan ungkapan doanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu diajarkan doa itu ketika kita kecil, sok baca sampai saat ini. Jadi bapak ibu yang murabbi dan murabbiyah, kita itu menjadi guru. Malah ibu malah hebat, Pak. Guru kelas di SD juga hampirlah menyamai guru kelas di SD. Buktinya PR anak-anaknya bisa dikerjakan oleh ibunya, Pak. Oh, rek IPS, rek matematika, rek agama, nah. Anaknya mah pegang HP aja sambil tumpang kaki, ibunya yang sibuk ngerjain PR. Sambil bilang, "Mah, yang bagus ya ngisi PR-nya supaya nilainya 100." Ngeunah we ngomong teh kolot gitu. Jadi nu sakola teh ibuna. Apalagi zaman Covid kemarin. Daring. Wah, sibuk. Yang Zoom teh ibunya. Nu nanyakeun pelajaran rajin kepada wali kelas adalah ibunya. Enak pelajaran naon? Iya, budak mah teu hafal, poe Senin teh pelajaran naon tapi indungna lebih hafal. Waduh. Hadirin. Ngisi iya bisa, ngisi iya bisa, nilainya 100 luar biasa. Padahal untuk kuliah dulu. Coba lawan mayar orang kuliah sabarheun teh Pak untuk istri kita. Encan masak mahal ini jadi chef teh kan. 3 juta teh tukang masak unggul ya Pak. Berarti enak lamun privat jeung masak 2 juta di kumon lamun ieu jeung masak geus 5 juta teh Pak. Encan nyuci. Geus lah nyuci mah ulah ieu ting lah 1 juta we lah. Jangan seumpul masa 1,5 juta geus 6,5 juta tah Pak. Tambah deui ku ieu coba ngurus anak. Babysitter itu lebih mahal loh. Komo eta mah nyabuktina kan ketika ibunya sehari enggak ada, anaknya dimandiin sama bapaknya langsung hareeng tapeting teh. Langsung sakit flu bersih-bersih. Ieu kumaha ngamandianana bapakna nya. Beda jeung indungna mah. Makanya ketika memberikan resiko dapur sebulan berapa? 7 juta. Kecil lamun kudu mayar mah tadi hadrahimakumullah lebih daripada 10 juta. Komo tadi tentang keilmuan. Tapi nanti kedepannya ada ibu yang khadimah, bapak yang khadim. Jadi ibu sebagai murabbi, bapak sebagai murabbi, ibu yang murabbiyah. Nah kemudian yang kelimanya, bapak sebagai khadim, ibu sebagai khadimah yang berkhidmat. Bapak berkhidmat yang setiap hari mencari nafkah untuk keluarganya, irbu khidmat untuk bapaknya, untuk suaminya, khidmat untuk putra-putrinya. Kan anaknya, bajunya, amun masih kecil kan, pangnyesehankeun, pangistrikakeun pagi-pagi, wah udah siap. Udah masak itu sarapan dibekalan engkoh dikasih uang ke khidmat. Hadrahimakumullah ngabereskeun imam. Jadi masak, nyuci, ngurus rumah, ngurus anak itu dengan khidmah lebih pahalanya daripada dibayar dengan uang tadi berjuta-juta. Oh, khidmah. Kemudian dengan ucapannya yang merupakan doa. Eta lebih hebat lagi. Ibu itu ketika mempunyai lahir seorang anak itu maka Allah memberikan senjata yang luar biasa yang mengalahkan apapun. Apa senjatanya itu? Adalah lisan, doa. Ada seorang ada kekasih Allah di dunia ini
para kekasih Allah yang kita tidak tahu, yang apabila mereka berkehendak maka Allah pun berkehendak, apabila mereka berkeinginan maka Allah pun berkeinginan. Jadi doanya mustajab, luar biasa. Tapi ibu lebih mustajab daripada 70 doanya kekasih Allah. Yata waliyullah hadrahimahullah, ketika berdoa berkeinginan maka Allah pun berkeinginan, mustajab. Tapi doa seorang ibu itu lebih mustajabnya 70 kali. Wow. Makanya kembali lagi ada 5 air yang dikorbankan oleh ibu. Yang pertama air ketuban, menjaga putra-putrinya yang ketika berada dalam kandungan. Yang kedua air darah ketika persalinan. Yang ketiga air susu, hadirin, yang bisa sampai tumbuh besar putra-putri kita. Yang itu luar biasa, ASI itu yang bisa mengalahkan terhadap kemasan-kemasan susu yang ada di kaleng, di dus dan lain sebagainya. Bapak Ibu lawan beli susu nupang mahal teh Morinaga, tetap ada tulisan di sana ASI lebih baik daripada susu yang ada di kemasan ini. Tetap ayat tulisan eta seperti ngarokok deui. Ayat tulisan bahaya eta oge tetap ASI yang diunggulkan. Coba 2 tahun penuh. Kemudian air keringat, air keringat yang mengurus kita, luar biasa. Ada orang S3 melamar ke satu perusahaan yang besar. 3 orang ini orang yang ahli. Kata penguji mau wawancaranya, kamu ingin gaji berapa? Saya ingin 100 juta karena saya ahli, saya di luar negeri, saya lebih mendapatkan seperti itu. Ya udah, kamu di luar negeri aja. Terus terang saya di luar negeri gaji besar, tapi saya jauh dari keluarga. Mending cek paribasana gajihna setengahna di dia, tapi saya berkumpul dengan keluarga. Saya dibayar 1 bulan itu di sana 200 juta. Kemudian untuk fasilitas rumah dan ini sudah disediakan, tapi saya ingin dengan keluarga. Saya minta 100 juta aja. Karena saya lihat di kurikulum vitae-nya, pengalamannya, wah hebat. Di luar negeri dia sangat dihargai. Oke. Terus nanya lagi kepada seorang lagi, ini ibu, saya enggak 100 juta, cukup saya mah 70 juta saja. Saya keahlian saya gini. Terus yang satu lagi gimana? Ya saya disamakan saja sama si ibu ini, 70 juta atau lebih kurang pun saya enggak apa-apa. Dengan pertimbangan saya keahlian ini. Ditanya, nih tahu enggak? Oke lah, kamu bayar 100 juta, kamu bayar 70 juta, kamu bayar 50 juta. Tapi pertama enggak ada libur, mau enggak? Wah, mau enggak, biar sabar aja enggak libur. Terus Idul Fitri, Idul Adha tetap masuk. Dan malam pun ketika dibutuhkan, ditelepon harus datang ke perusahaan. Mau jangan komok itu. Lagi sakit pun harus tetap bekerja. Wah, jangan komok, libur, kergering kudu datang. Penting oke dalam keadaan apapun, Idul Fitri, Idul Adha, hari apapun tetap. Tahu enggak ada karyawan ada yang bekerja yang seperti itu ngahulang. Cenah air di dunia ada, malah dia tidak menerima gaji sepeser pun, malah dia tidak menerima gaji 1 sen pun. Buki molohok wae mana ada di dunia begitu. Kalau tidak percaya, siapa? Ibumu. Ya Allah, coba bayangkan. Benar. Ibu Idul Fitri istirahat enggak, Bu? Enggak. Kalau anaknya sakit tetap ditetein, Kalau ibu lagi sakit gitu kan, aduh keur parnas tulis, budaklah yang nyusui keur orok, ada orang mah keur gering mau disusuan, henteu kan, tetap diurus. Siang malam Idul Fitri, Idul Adha, libur rata. Hatta ketika kita sedang sakit pun tidak ada liburnya. Merenung seperti itu, iya ya. Jadi khadim tawas ulah disebut pembantu atau pelayan. Lihat Syekh Abdurrahman Sudes juga dibahasakan khadimul haramain. Jadi yang berkhidmat dirinya untuk haramain. Begitupun kita yang berkhidmat untuk keluarga. Kalau seperti itu ada pahala yang besar yang dinanti oleh dirinya. Terakhir, Bapak Ibu harus menjadi bapak yang dai, ibu yang daiyah, yang mengajak ilal khair, kepada kebaikan, ila dinil Islam,
mengajak kepada agama Islam. Maka putra-putri kita itu harus diajak hatinya, pikirannya, keimanannya, pokoknya untuk teguh memegang agama Islam. Kalau Bapak Ibu punya HP, kemudian kartunya providernya XL, sudah disetting XL, meskipun Bapak Ibu berada di bawah tower Telkomsel yang begitu dekatnya, tidak akan terganggu. Kalau Bapak Ibu sudah disettingnya providernya Indosat, Mentari, meskipun di bawah tower Telkomsel atau XL, itu tidak akan terganggu. Begitupun putra-putri kita lamun geus dinaon istilahna teh ke urang teh diberikan, diajak agamana hebat, keimananna hebat, rek di mana wae ge tetep tidak akan tergoyahkan. Eta nu paling penting mah hadrahimakumullah. Ulah ieu mah syarqiyah jeung gorbiyah, ke barat-baratan ke timur-timuran, gampang terpengaruhi. Makanya dalam ilmu psikologi Bapak Ibu, dalam ilmu psikologi nih, usia 1 sampai 7 tahun itu jadikanlah putra-putri kita itu sebagai raja dan ratu. Kumaha? Dinang naneng, dipeluk, dicium, pokoknya apa terus kita curahkan kasih sayang kita sepenuhnya. Pokoknya hayang naon bisa mah beres gitu kan. Disayang-sayang, tidak boleh ada kata-kata yang kasar, tinggi dan sebagainya, tidak boleh. 1 sampai 7 tahun tah. Usia 7 tahun sampai 14 tahun baru kita berikan doktrin, aturan-aturan tah kudu kieu, awas di rumah harus seperti ini, di luar seperti terus. Dalam ilmu psikologi dia akan menerima. Usia 14 tahun sampai dengan 20 tahun dia sedang mencari jati dirinya. Maka kalau kita ingin memerintah melarang sesuatu, kita harus minta izin dulu. Awas, kudu minta izin dulu. Kak, izin dulu ya, ayah ya. Apa gitu ya? Harus seperti ini ya, kakak ini. Harus ulah langsung seperti baheula ketika ia usia 7 sampai 14 tahun, pasti manehna nyeri hati eta, ngejang nyelek. Hadirin. Kita itu yang kurang tahu seperti itu. Ayeuna mah kudu minta izin heula. Hadirin. Tidak dilus-lus seperti usia 0 sampai 7 tahun, tidak doktrin seperti itu, harus minta izin dulu. Itu pernah saya mengalami, Pak. Anak saya yang pertama itu begitu SD masuk pondok. Nges asup pondok kan pulang di rumah paling sebentar, 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali, kadang-kadang 6 bulan sekali, 1 semester pulang. Dia apal karakternya kan dulu makan kudu kieu. Sekarang dia itu sudah besar, udah mau masuk kuliah. Pernah saya mengatakan, kok jadi kieu? Saya bilang sama istri saya, kayak budak teh cinta jadi kieu. Ya itu tadi kan. Saya tidak memikirkan iya budak teh geus teu leutik deui gede. Ayeuna mah kudu mun ayeuna nanti kudu diajak ngobrol gitu kan, dia urang ngobrol. Lalu datang di rumah, ini kakek dan neneknya ya di lembur teh geus nelponan wae. Ayo atuh kumpul, kumpul. Mumpung aya di rumah, engke aya deui engke genep bulan deui ka ditu. Tapi budak teh kalakah nyawa HP, mung ka ditu can rek di rumah wae. Sebab di sana enggak ada wifi. Jeung babaturan teh ieu teh geuning aya turnamen teh, sugan teh turnamen futsal, turnamen ieu teh geuning aya. Karena sekarang mah jadi lamun geus ka ditu mamayu kan HP teh luar biasa. Karena di sana tidak pegang HP sedikit pun. Hadirin, mamayu HP. Nah, berarti ulah kan ari kesel mah kesel ya. Keur mah di dieu naon teh kakara di dia ayeuna kolot hayang amprok gitu kan. Ya kalah seperti itu dan tidak ada waktu lagi. Dia sehari lagi kayak besok pulang. Kalau hayang ambek-ambek ya. Tapi diajak ngobrol. Kayak dia iya. Pokoknya mah diajak ngobrol, minta izinnya. Benar. Boleh teu? Ya nyari izin ya. Turnamen Bapak geus lah. Kayak itu dikasih pulsa penuh, di itu kan bisa. Anu kan. Langsung dia ganti baju gitu. Pakai sarung pakai sarung teh naon lah kali itu, pakai ganti baju langsung. Tapi kalau orang kelas baru irhadi ini sebagainya. Pokoknya begitu pulang Pak ke rumah, istri kita pasti ngomel-ngomel. Hayang nurut ka urang, Bapak ngomongna kieu. Ya mah, coba dina Islam yang namanya istri itu harus nurut kepada suami. Dulu sebelum nikah memang ibu bapak yang harus yang orang kudu nurut, tapi sekarang mah suami. Tahu nggak? Kalau ibu melakukan, mama melakukan apapun ibadah yang begitu hebatnya tanpa ada ridho dari suami marah itu moal aya ganjaranana. Pokoknya doraka panggede-gedena kepada suami kayak kan. Nah pokoknya ini mama kudu nurutnya. Nurut tapi nurutna kapaksa terus terang. Dina itu. Kalau seperti itu, tapi kalau begini bahasanya, mah
Papa yakin mamah itu mamah yang solehah, mamah yang baik, pokoknya tidak ada di keluarga mamah itu mamah pokoknya keluarga yang solehah, pasti mamah bakal nurut biar ke papa. Lamun dikitu puan papa pasti ulah kabudak ke ulah ente berdegong ka kolot dosa gede. Mau sesukses apapun berdegong ka kolot tetep moal aya ridho Allah, lamun teu nurut mah ya kabudak seperti kitu. Ini apa teh dosa nu panggede-gede teh dosa nu teu nurut ka kolot kabudak seperti kitu. Nurut mah nurut, awas mulai ti ayeuna kudu nurut. Nurut mah nurut tapi kapaksa. Ya yakin ayah mah kamu teh anak soleh, ayah mah yakin kamu teh anak pandai, anak pinter, pasti geura nurut ke ayah apa yang dikatakan. Kamu mah kata ibu guru, kata bapak guru juga di sekolah bilangnya, wah suka nurut, penurut, pokoknya yakinlah soleh. Nanti ya ke depannya kalau bapak bilang ini harus nurut ya, ngeunaheun bapak. Nah makanya sebagai dai dan daiyah itu harus betul-betul ada mau'izatul hasanah dengan hikmah, dengan penuh bijaksana. Kalaupun aya paru-paru omong ya jeung budak dengan istri teh, akhirnya endingnya harus billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu ya menjadi Bapak Ibu yang alim dan alimah, yang kedua zahid dan zahidah, yang ketiga abid dan abidah, yang keempat murabbi dan murabbiyah, kemudian yang kelima yang khadim dan khadimah, kemudian yang dai dan daiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup pengajian ini dengan pembacaan doa kifarat majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.